Makassar, the capital city of South Sulawesi province, covers an area of 175.77 square kilometers. According to the South Sulawesi Central Statistics Agency, Makassar recorded a population density of 1,474,637 people in 2024. As a city with a large population, Makassar is also a city that cannot escape traffic congestion issues. Congestion in Makassar is not a new phenomenon. The peak congestion often occurs during rush hours in the morning and evening when students go to school and employees head to work, and again when they return home in the evening. This congestion happens in several spots in Makassar, such as Jalan Perintis, BTP, Jalan Urip Sumaharjo, and other locations. Kalau bilang mengurangi, sebenarnya masalah kemacetan itu masalah kompleks ya. Kalau secara teori, penduduk di atas 1 juta jiwa itu pasti kotanya akan mengalami kemacetan yang berulang. Jadi mungkin ada masa 1 hari macet, minggu depan tidak macet lagi. Tapi kalau sudah di atas 1 juta jiwa itu secara teori memang akan mengalami kemacetan yang berulang. Kalau kemacetan di Makassar ya, saya dari 2010 lakukan penelitian tentang masalah kemacetan di Kota Makassar. Satu, memang tren pertumbuhan penduduknya besar. Bukan saja penduduk yang ada di sini, tapi yang bermigrasi ke Kota Makassar itu banyak. Terus dari dulu itu kita sudah lihat bahwa tren perkembangannya itu selalu permukimannya itu berkembang ke tepi kota. Nah, itu yang mendorong banyak demand yang berkembang ke tepi kota, tapi monofungsi. Jadi yang tadi teorinya mengatakan kalau monofungsi kemudian sporadis, itu kecenderungan pada ketergantungan pada kendaraan bermotor. Jadi ciri-ciri urban sprawl kalau di Kota Makassar ya terlihat memang di tepi-tepi kotanya, khususnya di Tamalan Rea, Biringkanaya itu sudah ada. Ya, sekarang di dalam BTP ada lagi perumahan ya, tapi fasilitas sosial ekonominya jauh dari rumah. Jadi orang kalau mau pergi sekolah, mau pergi ke pasar saja minimal, dia harus naik motor. Nah, itu yang menjadi PR yang harus diselesaikan. Itu salah satu aspek kecil. Belum lagi yang lain, misalnya pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor. Bagaimana sekarang satu rumah sudah punya, hasil penelitian saya 2 tahun lalu, satu rumah itu setidaknya punya 2 kendaraan, 1 mobil dan 1 motor. Ya, dan ada lebih dari 80% penduduk Kota Makassar itu tiap hari menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi memang tinggi, tapi kita tidak bisa juga menyalahkan mereka karena tidak ada kebijakan lain yang mendorong mereduksi itu. Misalnya, oke, kita mau orang beralih tapi sediakanlah angkutan umum. Oke, kita mau beralih tapi angkutan umumnya harus murah misalnya. Tapi di sisi lain ya harusnya kalau memang sudah ada angkutan umum yang murah dan terjangkau, harusnya pajak kendaraan bermotor sudah bisa dinaikkan misalnya. Subsidi tidak lagi ke subsidi BBM, tapi subsidi supaya angkutan massal ini bisa menjangkau sebanyak-banyaknya kawasan supaya lebih mudah dicapai oleh masyarakat. The Makassar city government has made various efforts to tackle this congestion, such as widening the road network, traffic engineering, and providing public transportation services. However, the congestion problem persists. Dr. Veni Veronica Natalia, head of the Infrastructure and Transportation Planning Laboratory at UNHAS, explained that besides population density, other factors contributing to congestion include the growth of motor vehicles, urban planning not integrated with the transportation system, and policy issues. Thus, to resolve the traffic congestion problem in Makassar, it is necessary to address all aspects comprehensively. Dr. Veni Veronica Natalia emphasizes that solving the traffic congestion problem in Makassar requires thinking about solutions for each aspect with a comprehensive approach. Addressing all aspects must go hand in hand with other aspects. It cannot be resolved by taking only one aspect.